Selanjutnya saya ingin masuk ke materi dakwaan. Ini lucu ini dakwaan ini. Inilah bentuk dari polisi melayani oligarki aguan. Lawang tanahnya di sini dakwaan dikatakan punya, ya klaimnya ya, The Pitnio. Lah kok yang melaporkan Bangun Mandiri Makmur. Ini pengkhianat juga ini Direktur Nono Sampono melayani aguan. Berapa orang banyak di penjara gara-gara Nono Sampono. Laporan Nono Sampono ini sudah banyak membuat orang-orang yang punya hak, punya tanah, sudahlah tanahnya dirampas, orangnya juga dizolimi. Lawan aguan, lawan Antoni Salim, lawan oligarki Pik 2, lawan perampasan tanah, lawan seluruh oligarki yang menyengsarakan rakyat di seluruh republik ini, termasuk kita lawan bapak-bapak polisi yang dolim. Kenapa saya sebut bapak polisi dolim? Memaksakan menangkap klien kami Charlie Chandra, padahal Charlie Chandra sudah dapat surat panggilan 1 sesuai mekanisme dan prosedur KUHAP. Setelah panggilan 1 itu Pak Polisi, panggilan 2, panggilan 1 pun harus dengan patut, bukan dikirim tanggal 18, diterima tanggal 19, langsung diminta diperiksa dalam waktu tidak patut. Jadi berkas 3 lembar, nih loh berkasnya, 3 lembar dari jaksa ini konfirmasi kerja polisi yang kejar tayang, dan saya yakini bukan patut diduga ini melayani oligarki aguan, melayani Pik 2. Jadi saya ingatkan kepada institusi kepolisian, kita sayang pada institusi kepolisian, jangan sampai hanya karena nama 1 orang aguan, institusi kepolisian rusak dan tidak lagi dianggap sebagai lembaga pengayom pelindung masyarakat. Kami butuh keadilan, dan salah satu pilar keadilan penegak hukum kita adalah institusi kepolisian. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, tentu saya berharap jika keadilan itu tidak diberikan oleh institusi kepolisian, kami berharap ada keadilan dari majelis hakim. Di antara parameter keadilan itu adalah mudah-mudahan Selasa depan pada sidang selanjutnya majelis hakim memberikan penangguhan terhadap Charlie Chandra. Amin. Kenapa? Karena asas dalam hukum itu adalah presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Saudara Charlie Chandra meskipun statusnya terdakwa tidak boleh dianggap salah sebelum ada putusan pengadilan. Dan dalam KUHAP menahan terdakwa tersangka itu bukan kewajiban. Betul. Itu hanya wewenang. Wewenang yang diberikan oleh aparat penegak hukum baik polisi, jaksa termasuk hakim karena ada alasan subjektif. Apa itu? Kekhawatiran terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagi. Dan tadi kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa terdakwa tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana yang dituduhkan kalau itu benar. Kenapa? Karena sudah ada jaminan. Bukan hanya jaminan dari aktivis, ada juga tokoh, tadi sudah saya sebutkan, ada Pak Saididu memberikan jaminan. Saya sudah kontak juga mantan Ketua KPK, Pak Abraham Samad juga siap memberikan jaminan. Tadi ada juga jaminan dari keluarga, jaminan dari pengacara semua. Jadi tidak ada lagi ruang subjektivitas untuk melakukan penahanan. Kenapa? Segala kekhawatiran itu sudah kami jamin. Selanjutnya saya ingin masuk ke materi dakwaan. Ini lucu ini dakwaan ini. Inilah bentuk dari polisi melayani oligarki aguan. Lawang tanahnya di sini dakwaan dikatakan punya, ya klaimnya ya, The Pitnio. Lah kok yang melaporkan Bangun Mandiri Makmur. Ini pengkhianat juga ini Direktur Nono Sampono melayani aguan. Berapa orang banyak di penjara gara-gara Nono Sampono. Laporan Nono Sampono ini sudah banyak membuat orang-orang yang punya hak, punya tanah, sudahlah tanahnya dirampas, orangnya juga dizolimi. Pak Nono Sampono, tobat Pak. Jangan sampai kezaliman itu belum sempat ditutup di dunia dan akan berlanjut ke akhirat tuntutan itu. Dan tidak dicintai kezaliman untuk kepada siapapun. Jadi sekali lagi, Charlie Chandra ini adalah konfirmasi bahwa perjuangan aktivis yang melawan oligarki Pik 2 bukan perjuangan rasis. Bukan anti Cina, anti Tionghoa. Bahkan Charlie Chandra yang rasis, yang keturunan Cina saja, Tionghoa, juga jadi korban dalam kasus Pik 2 ini. Jadi saya ingatkan bahwa dakwaan ini jadi konfirmasi ini bahwa memang kerjaannya nggak benar, semua kerja tayang. Patut diduga dapat duit semua ini, dapat duit semua ini. Oknum di kepolisian ini dapat duit, ya. Jadi nggak mungkin ada uang kita diberitahu ini P21 mau serah terima. Lah kok tiba-tiba ditangkap? Kita dapat surat panggilan ke-1, kok tiba-tiba dijemput paksa? Ini ngawur. Mohon maaf ya, kita hidup itu kan berdasarkan kewenangan atas undang-undang. Jaksa bekerja berdasarkan undang-undang kejaksaan. Hakim bekerja berdasarkan undang-undang kehakiman.
Polisi bekerja berdasarkan undang-undang kepolisian. Pengacara bekerja berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Tapi ketika instrumen ini masuk dalam penegakan hukum, semuanya harus tunduk namanya kitab undang-undang hukum acara pidana. Dan kitab itu yang dilanggar oleh kepolisian. Sudah memberikan surat panggilan ke-1, bukan surat panggilan kedua yang dilayangkan, langsung penangkapan. Ini pelanggaran atau pelanggaran? Pelanggaran. Dan terkait dakwaan, di pasal 143 KUHP, dakwaan itu harus dibuat secara jelas, cermat, dan lengkap. Ini nggak jelas. Sebenarnya yang jadi korban itu Denit Pio atau Agung Sedayu. Kenapa kalau disebutkan tanah itu punya David Nio, kenapa yang melaporkan, udah almarhum nih orangnya ini, kasihan kalau saya sebut namanya, nambah dosa aja nih ya, itu mewakili PT Bangun Makmur Mandiri, Bangun Makmur Mandiri ya. Harusnya kan yang punya kewenangan legal standing ya David Nio yang didalilkan oleh jaksa sebagai pemiliknya. De factonya kenapa dikuasai oleh Agung Sedayu? Terus dikatakan, ya kan kalau kita bicara pasal 263 tentang tindak pidana pemalsuan dokumen, kemudian juga turut serta sesuai dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, itu kan harus ada unsur kerugian. Dan kerugian itu harus jelas, pasti harus juga dijelaskan apa sih yang menyebab kerugian. Ini lucu ini. Charlie Chandra, anak dari Sumit Chandra secara bersama dengan saksi Sukamto SKMN, PT Mandiri Bangun Makmur telah dirugikan sebesar 270 juta rupiah atau sekitar jumlah atau setidak-tidaknya 2.500.000 rupiah. Tapi tidak disebutkan rugi apa ini loh. Apa rugi pasang togel nggak menang? Atau rugi pesan apa itu nggak dapat pesanan? Harus jelas, cermat disebutkan, misalnya kerugian karena bayar pajak tapi nggak bisa memanfaatkan lahan misalnya. Atau udah bayar pengacara capek-capek tapi tidak bisa menguasai secara de jure. Karena secara de jure PT Bangun Mandiri Makmur ini juga nggak pernah mengaku itu miliknya. Dia hanya mengelola. Jadi kerugian itu harus jelas. Kalau mau jujur, yang rugi itu siapa? Ya klien kami Charlie Chandra. Rugi tanahnya dirampas oleh Agung Sedayu Group. Rugi. Sudahlah tanahnya dirampas, dia juga harus masuk penjara. Karena itu misalnya minta doa dukungan kepada semua rakyat, ya tidak ada yang hanya yang hadir, tidak hanya yang dibantu, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kalau oligarki PIK 2 ini tidak kita lawan, maka korbannya akan merata di seluruh Indonesia. Siap mendampingi Charlie Chandra? Siap hadir sidang Charlie Chandra? Siap menegakkan keadilan? Mantap.